Hai guys, balik lagi dengan gua Brandon Lim. Kita semua masing-masing memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Kita memiliki sifat yang berbeda-beda, rutinitas yang berbeda-beda. Dari pagi, siang, sampai malam, kita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda juga. Cara kita main, cara kita bersosialisasi, memiliki sifat dan kebiasaan, itu semua berbeda-beda. Tapi sebenarnya ada beberapa hal sepele yang memiliki side effect yang negatif dan kita tidak sadari hal itu. Hal-hal sepele ini sebenarnya banyak bisa mempengaruhi kehidupan kita sendiri atau bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, hubungan kita dengan orang lain. Dan pada dasarnya sebenarnya hal-hal sepele ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita yang sudah mendarah daging ke dalam kehidupan kita. Nah, ini biasanya susah dihilangkan. Tapi di video ini gue akan menjelaskan hal-hal sepele tersebut supaya kita lebih aware, kita lebih tahu apakah benar ada hal-hal ini yang sebenarnya melekat dalam kehidupan kita dan kita bisa menghilangkannya. Jadi ini adalah 10 hal sepele yang tidak baik untuk kehidupan kita. Ayo kita mulai. Nomor 1 itu adalah tidak tahu prioritas. Nah, ini seringkali terjadi ya. Kita seringkali tidak tahu mana urutan pertama yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Yaitu ada mungkin pekerjaan, urusan keluarga, urusan sekolah, hobi, anything. Tapi seringkali kita tidak tahu, jadi kita lebih memprioritaskan mana yang senang buat kita, mana yang bikin kita happy, mana yang bikin kita ketawa, mana yang bikin kita sementara happy. Jadi kita suka tahu sebenarnya prioritas mana yang harusnya kita kerjakan duluan. Walaupun itu sebenarnya tidak enak atau kita tidak terlalu enjoy, tapi sebenarnya itu benar-benar penting. Kita harus kerjakan. Nah, kita harus tahu mana yang sebenarnya memiliki deadline, mana yang memiliki waktu batas. Nah, itu yang harus diprioritaskan. Mana yang penting itu harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal sepele nomor 2, ini sering banget, yaitu adalah selalu telat. Kita sampai memiliki kayak semacam budaya atau tradisi, khususnya di Indonesia, yaitu semua orang kayak ya telat itu bukan hal yang penting gitu. Itu adalah hal sepele, itu kayak everybody do it. Tapi sebenarnya hal ini memiliki side effect yang sangat negatif kepada kebiasaan kita dan untuk pekerjaan-pekerjaan kita di hari depan. Ada banyak hal dan ada banyak sekali orang yang bisa dirugikan karena kita telat. Salah satunya adalah kita sendiri. Kita jadi memiliki reputasi yang kurang baik. Oh dia mah selalu telat, nggak mungkin on time. Nah itu. Dan kedua, orang lain jadi dirugikan. Misalnya udah janjian nih jam 10. Kan orang mungkin ada plan lain setelah itu, setelah bertemu dengan kita. Kita harus benar-benar respect waktu orang lain. Jangan sampai waktu orang lain dirugikan oleh karena kita. Makanya gue selalu personally, gue nggak pernah mau telat. Gue selalu datang before time, bukan on time ya. Before time, jadi sebelum waktu yang dijanjikan. Jadi gue udah standby di situ. Jadi orang lain tidak bisa dirugikan oleh waktu. Mulai hari ini, tidak ada yang telat lagi. Nomor 3, itu adalah hidup dengan mindset yang serba negatif. Jadi belum apa-apa ya, belum dicobain satu challenge, satu tantangan, satu pekerjaan, itu langsung mikir negatif duluan. Oh, saya nggak bisa. Oh, saya nggak capable untuk ngelakuin itu, orang lain aja. Mindset seperti itu tidak mungkin bisa membawa kita kemana-mana. Jadi coba aja dulu, jangan memiliki negative thinking gitu. Positive thinking aja, have a positive attitude, positive character untuk menghadapi tantangan itu. Lakukan saja, stop negative thinking, lakukan pekerjaannya. Nomor 4, itu adalah punya panutan yang salah. Apa ini? Jadi, orang-orang yang kita look up to, orang-orang yang kita respect, orang-orang yang kita follow dalam social media, orang-orang yang kita secara mungkin nggak sadar, kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya orang itu bermalas-malasan. Kita yang tadi mungkin rajin, kita bisa jadi ikut malas karena kita liatin orang itu. Kita memperhatikan kehidupan orang itu. Jadi, orang itu misalnya rokok atau narkoba atau melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita dengan secara tidak sadar jadi ingin seperti mereka. Jadi kita melakukan perbuatan seperti mereka juga. Jadi make sure kita memiliki panutan atau idol boleh dibilang, atau orang-orang yang kita contoh, yang orang-orang yang kita ikuti itu orang-orang yang positif, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki kelas, orang-orang yang memiliki motivasi dan yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jadi kita bisa contoh itu, kita juga bisa maju. Nomor 5, yaitu adalah tidak memberi apa yang tubuh perlu. Perlu ya, bukan inginkan. Jadi kita seringkali begitu. Padahal sebenarnya tahu nih, kita memiliki kesehatan yang harusnya sebenarnya dijaga. Dengan cara makan buah, makan sayur, berolahraga, tidurnya yang cukup, tidurnya yang rutin, yang bagus, memiliki pola hidup yang sehat, masukkan nutrisi yang sehat bagi tubuh kita. Kita seringkali suka makan atau minum hal-hal yang enak aja di mulut gitu, tapi sebenarnya tidak sehat atau tidak baik untuk tubuh kita dalam jangka waktu yang panjang ke depan.
Mungkin hari ini tidak terjadi apa-apa, mungkin lu, oh gue sehat-sehat aja. Tapi mungkin di dalam 5, 10, 15, 20 tahun ke depan, itu memiliki efek samping yang sangat tidak baik untuk tubuh kita. Change pola makan kita, change diet kita, hiduplah lebih sehat. Nomor 6 adalah coba untuk membuat orang lain kagum dari penampilan luar. Penampilan luar itu adalah outfit, apa yang kita pakai, apa yang kita bawa, itu mungkin mobil, atau mungkin ya pakaian ya, sepatu, celana, baju, like hype clothes. Ya baik yang merek-merek ya, gue nggak usah sebut, tapi kalian udah tahu deh. Yang satu kaosnya aja bisa harga juta-jutaan, itu kan ngapain gitu. Beli-beli hal seperti itu, motivasinya cuma untuk dapat pujian dari orang lain. Oh, dia bisa afford ini, oh dia bisa beli ini, wih pasti kaya banget apa. Itu kayak bukan hal yang penting ya. Harusnya kita bisa impress others itu dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan. Kita memiliki skill apa, misalnya musik atau arsitektur, anything. Tapi bukan dari penampilan luar, karena penampilan luar itu nggak ada habis-habisnya pasti. Pasti akan ada hal baru lagi yang muncul, ada merek baru lagi, ada inovasi baru lagi, ada style baru lagi, ada kolaborasi baru lagi. It's a never ending rat race untuk hal-hal seperti ini. Jadi nggak ada endingnya, tidak mungkin bisa puas. Happiness-nya pasti cuma sementara. Kalau punya hal seperti itu, 1-2 hari pertama, ya happy sih, memang bangga sih punya hal-hal seperti itu. Tapi setelah itu akan menjadi item lain yang biasa, yang kita simpan lagi di lemari. Nomor 7, itu adalah bertahan di hubungan yang tidak sehat atau toxic. Nah, seringkali kita sadar nih sebenarnya, apapun itu ya, dalam pertemanan, persahabatan, untuk yang lagi membangun hubungan juga. Dalam dating, seringkali kita sadar dalam keseharian, ternyata orang ini toxic. Ternyata orang ini nggak baik untuk kehidupan gue. Mereka memiliki pengaruh yang sangat negatif gitu. Nah, seringkali kita kayak terlalu sayang dengan satu orang ini atau dengan teman ini gitu. Jadi kita kayak membiarkan diri kita masuk ke dunia dia gitu. Kita jadi ikut-ikutan toxic. Nah, ini bahaya untuk kehidupan kita. Lebih baik kalau ada orang yang toksik atau yang tidak sehat untuk kehidupan kita, siapapun itu, mau itu teman atau sahabat kita, kecuali keluarga ya. Keluarga, because family is always family gitu. You cannot take out family, lu nggak bisa buang keluarga. Tapi kalau ada orang yang toksik, lebih baik dihindari atau jaga jarak sama dia. Atau bahkan even better, kadang ya sudah, stop aja hubungan sama dia. Anyway, lu harus selamatin kehidupan lu dulu sebelum kehidupan orang lain. So love yourself. Know what's good for you, know what's best for you. If that someone really ruins your life, just say goodbye to them. See you later. Nomor 8 itu adalah tidak bisa kendalikan pikiran atau emosi. Nah, kalau kita suka dengar kata emosi, emosi itu bukan cuma marah, bukan cuma reaksi yang seperti Hulk gitu, yang marah-marah terus, yang gebrak meja, yang banting barang, lempar barang, pukul orang. Emosi itu bukan cuma itu. Emosi itu termasuk hal-hal yang positif juga. Bisa terlalu happy, terlalu bersemangat, terlalu memiliki gairah akan sesuatu sampai hal-hal lain dilupakan. Nah, ini semua sebenarnya bahaya, termasuk dalam emosi kasih sayang. Ya ini yang gue sering lihat, jadi kayak di Instagram tuh, baru jadian sebentar aja. Itu ya ampun, gue udah lihat. Udah kayak suami istri, ya ampun. Padahal baru dating like a few days gitu. Kita harus jaga pikiran dan emosi kita. Jadi itu semua bisa dikendalikan. Perasaan itu bisa dikendalikan sama kita. Latihlah EQ kita, yaitu adalah emotional quotient kita. Emotional intelligence kita lebih tinggi. Jadi waktu ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bisa bereaksi dengan benar. Apapun itu, mau itu negatif atau positif. Nomor 9, sepele nih. Arogan atau sombong. Kita sering kali ngomong, oh gue bukan orang yang sombong kok. Pada saat itu sebenarnya lu sombong. Kita harus cek diri gitu ya, kita harus ngaca gitu. Dan sebenarnya gue ini orang sombong apa enggak sih? Jadi waktu gue lagi kumpul sama temen-temen, apakah gue orang yang sombong, apakah gue orang-orang yang suka pamer-pamer, atau cara gue ngomong itu arogan, atau kalau ada orang lain yang kita kayak merasa lebih rendah dari kita ngomongnya jadi seperti orang yang di atas dia. Kita harus ngaca ya, introspeksi diri. Nomor 10 adalah tidak memulai atau tidak menyelesaikan yang sudah dimulai. Nah ini, mungkin kita setiap hari punya klaim gitu ya, kita punya semangat gitu. Oh hari ini gue mau diet, oh hari ini gue mau olahraga dengan rutin, gue mau makan lebih sehat, gue mau selesaiin skripsi gue supaya nggak nambah lagi semesterannya gitu. Nah seringkali kita abis klaim seperti itu, kita tidak pernah lakukan ya justru. Itu cuma sebatas ngomong, udah lewat.
tapi tidak pernah dilakukan. Atau dilakukan, tapi tidak diselesaikan. Jadi bilang nih, gue selama 6 bulan ke depan akan fokus sama pekerjaan ini. Tapi baru 1-2 bulan pertama udah stop atau udah nggak dikerjakan lagi pekerjaannya. Langsung jadi sampah aja gitu di rumah, nggak diselesaikan, nggak dikasih perhatian, nggak ada willing atau nggak ada motivasi untuk menyelesaikannya. Nah, itu sangat bahaya dalam masalah keluarga, dalam masalah pekerjaan, kuliah. Semua yang sudah dimulai harus diselesaikan. Jadi itu adalah 10 hal sepele yang tidak baik untuk hidup kita. Jadi semoga video ini bermanfaat, video ini bisa mengingatkan kita bersama supaya kita semua bisa improve kehidupan kita, bisa membuang kebiasaan-kebiasaan lama, dan maju memiliki kehidupan yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Kalau video ini benar-benar bisa bermanfaat, share kepada teman-teman kalian. Don't forget to subscribe to this channel because there will be more videos similar like this one. Kalau ada hal-hal sepele lagi yang lain mungkin bisa taruh di komen juga. Mungkin kalian bisa mengingatkan teman-teman kita di YouTube juga. Ada hal-hal apa lagi yang lain yang tidak disebut di video ini. Sekian dari gue Brandon Lim, signing off. Peace out.